Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SP Ramdhani dari kelompok 15 Guci. Di sini saya akan meresume beberapa materi yang saya dapatkan ketika kegiatan XMA 1. Yang pertama-tama saya akan membahas mengenai etika, yang kedua public speaking, dan yang ketiga itu tentang divisi PLM. Nah, itu 3 materi yang saya pilih. Langsung saja kita akan meresume materi mengenai etika. Jadi etika itu yang saya ketahui adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai moral, prinsip, dan aturan yang mengembangkan perilaku manusia untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Etika juga berfungsi sebagai pedoman bagi manusia untuk bertindak secara baik ya gitu. Jadi tidak asal-asalan, atau maksudnya bisa yang tadi saya sampaikan seperti membedakan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah gitu, agar bisa diterima di kalangan masyarakat. Nah, di dalam etika juga ada beberapa konsep, yaitu ada 7 konsep. Yang pertama itu ada moralitas, yang kedua ada kebijakan, yang ketiga ada tanggung jawab, yang keempat ada nilai, yang kelima ada norma, yang keenam itu ada hak dan tanggung jawab, dan yang terakhir itu yang ketujuh ada otonomi. Lalu etika juga terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada etika deskriptif, yang kedua ada etika normatif, yang ketiga ada etika terapan, dan yang terakhir itu ada metaetika. Nah, di dalam etika juga itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, karena ketika kita bertingkah laku secara benar dan baik, maka akan menciptakan lingkungan yang adil dan saling menghormati gitu. Lalu kita lanjut pada pembahasan materi yang kedua, yaitu saya akan meresume mengenai public speaking. Nah, public speaking itu adalah kemampuan atau keahlian yang bisa kita asah atau bisa kita tingkatkan dalam bentuk latihan, entah itu secara pribadi maupun dengan bantuan orang lain. Langkah-langkahnya, yang pertama itu seperti memahami audiens. Memahami audiens ini sangat penting karena ini adalah salah satu kunci keberhasilan, karena dimana ketika kita memahami audiens, kita akan menciptakan koneksi yang baik dan pesan kita bisa tersampaikan secara efektif dan efisien. Lalu ada yang kedua itu menyusun materi. Nah, menyusun materi ini bukan diusahakan ya, mungkin seperti diharuskan secara terstruktur, secara rapi, jelas, dan harus bisa semenarik mungkin. Mungkin contohnya seperti mengambil dari fakta yang unik atau apapun itu, agar didengarnya juga tidak bosan gitu. Lalu selanjutnya itu ada kemampuan verbal. Kemampuan verbal itu seperti kosakata. Jadi semakin banyak kita mempunyai kosakata, semakin bagus gitu. Dan kita juga harus berlatih melafalkannya secara baik dan jelas. Lalu selanjutnya ada cara mencegah kecemasan di atas panggung. Nah, untuk kecemasan di atas panggung ini mungkin cara mencegahnya setiap orang berbeda-beda yang mempunyai caranya masing-masing. Salah satu contohnya itu seperti
eh, sebelum kita naik panggung nih, kita itu melakukan refleksi seperti mengatur napas, menarik napas gitu agar merelekskan badan kita sebelum tampil di hadapan banyak audiens. Lalu ada alat bantu, saya lupa alat bantu di sini. Kalau tidak salah seperti ketika kita berhadapan dengan audiens, ketika kita sedang tampil. Di sini bagaimana caranya agar kita mengurangi grogi kita? Salah satunya seperti kita berfokus pada satu objek atau apapun itu agar mengurangi kontak mata langsung dengan audiens, agar mengurangi grogi juga supaya tidak terlalu seperti lupa materi mendadak atau apapun itu. Nah, salah satunya seperti itu, melihat objek tertentu. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah salah satu tolak ukur kita baru sampai mana sih kita keberhasilan kita, ukuran keberhasilan kita di dalam public speaking itu. Dan untuk mengetahui kesalahan kita, kekurangan kita di mananya gitu pada saat public speaking, agar kita bisa terus mengevaluasi sehingga bisa menciptakan public speaking yang bagus dan keren lah untuk dilihat orang-orang. Nah, untuk materi yang ketiga ini saya akan meresume mengenai divisi PLM. Divisi PLM ini adalah singkatan dari pengabdian, lingkungan, dan masyarakat. Ini adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang lingkungan. Ada beberapa tugas, diantaranya yang pertama itu seperti memberikan inspirasi kepada masyarakat agar lebih peka, lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, yang kedua itu seperti meningkatkan pendidikan yang ditujukan untuk lingkungan dan sosial. Lalu memberikan program kerja pada yang ditujukan itu untuk masyarakat, lingkungan, dan masyarakat luas. Nah, mungkin segitu saja beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.